Halo Sobat Ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Sobat Ternak. Selamat datang dan selamat bergabung di live Jaga Ternak, persembahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Sobat Ternak semuanya, sebelum kita mulai, boleh dong di-sharing-sharing dulu live kita pada hari ini, karena hari ini kita nih kedatangan narasumber spesial dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dan kalau boleh di absen, tolong absen dulu ini Sobat Ternak yang gabung hari ini datang dari mana aja nih. Boleh di like-like dulu, di komen-komen dulu, di share-share dulu live streaming kita pada hari ini. Karena jangan sampai Sobat Ternak yang lain ketinggalan live kita, karena kita mau sharing-sharing ilmu dan pengetahuan serta pengalaman langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, sekali lagi selamat pagi Sobat Ternak semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di live Jaga Ternak, persembahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Setiap hari live Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini merupakan bentuk transparansi kita dan komitmen kami untuk memberikan informasi terupdate dan pastinya bermanfaat untuk Sobat Ternak semuanya. Gak cuma terkait kebijakan pemerintah, kita juga akan sharing seputar informasi terupdate terkait peternakan dan juga kesehatan hewan. Kita akan berbagi pengalaman kepada Sobat Ternak semuanya dan pastikan Sobat Ternak semuanya mengikuti live kita dari awal hingga akhir. Dan yang paling penting mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Sobat Ternak, karena kita akan bacakan satu persatu pertanyaan dari Sobat Ternak dan akan kita tanya langsung dan dijawab langsung oleh narasumber kita. Oke Sobat Ternak semuanya, langsung saja ya. Di samping aku ini ada Dokter Hewan Sylvia Maharani Ananta, MSI selaku Medik Veteriner Madya dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Halo pagi dok, ampun deh cantik banget ya Sobat Ternak ya. Halo pagi Mbak Vika yang cantik juga. Sobat Ternak semuanya, bersama kita Dok Sylvie, kita akan bahas tuntas terkait apa itu bulan vaksinasi. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dok, aku mau bacain berita terupdate dan pastinya ini membahagiakan untuk kita semuanya. Dilansir dari Antara News, Dirjen Kementan, kasus PMK turun drastis dari 2.412 jadi 182 kasus. Nah, isi beritanya adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementan menyatakan bahwa kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di berbagai wilayah mulai menurun drastis dari 2.412 kasus menjadi 182 kasus sehingga pasar ternak pun mulai beroperasi kembali. Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis mengatakan bahwa berdasarkan laporan di berbagai daerah, kasus PMK terus menunjukkan penurunan di sejumlah daerah dan melaporkan nihil kasus, sementara wilayah lain mencatat angka infeksi yang semakin berkurang. Wow. Pak Dirjen menyebutkan berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PKH, jumlah kasus yang sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025 sudah menurun drastis dalam hampir 2 bulan menjadi 182 kasus pada pekan ke-3 Februari 2025. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Agung Suganda. Wah, luar biasa sekali ya Dok Sylvia. Ini kabar yang sangat menggembirakan dan tentunya ini adalah harapan kita semua. Semoga PMK benar-benar hilang dari berbagai wilayah, semuanya zero case, dan peternak kembali tersenyum dan kembali produktif kembali seperti sedia kala. Amin. Amin. Oke dok, gimana kabarnya hari ini? Baik, segar luar biasa. Wow, baik, segar luar biasa, terlihat sekali ya sama ternak ya. Oke dok, Dok Sylvie ini kan dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementan. Boleh dong dikenalin atau spill sedikit Direktorat Kesehatan Hewan tuh ada apa aja sih dok? Oke. Baik, terima kasih Mbak Vika. Direktorat Kesehatan Hewan itu
adalah direktorat yang menangani kesehatan hewan. Jadi kita ada 5 substansi kelompok di Direktorat Kesehatan Hewan. Yang pertama adalah substansi kelompok pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, di mana kita tupoksi kita adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Juga kami juga ada substansi kelompok pengawasan obat hewan, yaitu bagaimana obat hewan itu dilakukan pengawasan dalam penggunaannya juga. Kemudian ada juga substansi kelompok pengamatan penyakit hewan, di mana di sini substansi ini adalah mengamati bagaimana penyakit hewan ini ada di peternakan kita di Indonesia. Bagaimana situasinya, apakah dia meningkat, menurun, seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Vika, terjadi kasus penurunan. Nah itu adalah substansi pengamatan penyakit hewan yang melakukan surveillance dan juga pelaporan terkait Isiknas begitu. Oke, berarti di Direktorat Kesehatan Hewan ini banyak sekali dokter-dokter hewan ya pastinya ya. Iya, betul. Yang kredibel. Iya. Ada satu lagi loh, kelembagaan sumber daya kesehatan hewan seperti itu. Oke, Dok Silvi, berarti pelaporan yang setiap hari kita dapatkan itu dikelola langsung dari Direktorat Kesehatan Hewan ya? Betul, betul Mbak Vika. Jadi kita semua bersama-sama kita melakukan pengamatan. Ya, jadi kita ada laporan-laporan di Isiknas itu kita lihat bagaimana kasus PMK yang terjadi itu melalui pelaporan dari Isiknas. Itu jadi nanti kita akan ada laporan harian, mungkin Mbak Vika setiap hari ya, dalam live IG selalu menyampaikan laporan harian PMK di Indonesia, kondisinya saat ini seperti apa. Nah itu kami yang membuatnya, mulai dari bagaimana vaksinasi, kemudian pengendalian, pengobatan, desinfeksi, KIE itu kita laporkan begitu. Wow, luar biasa sekali perjuangannya, kerja kerasnya itu pasti mengelola data-data seperti itu pasti nggak mudah ya. Betul. Butuh perjuangan, kerja keras, kerja ekstra, betul. Dan Pagi-pagi, kerja 24 jam pasti ya. Betul, pagi-pagi kita jam 6 itu udah mulai jam 6 pagi sudah kerja. Seperti itu. Dari jam 6 pasti lebih dari jam 12 malam. Karena laporan itu kan diminta sebelum jam 8 jam 9 ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah itu dia Sobat Ternak, ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi ini semua demi peternak kita. Kita memastikan bahwa Sobat Ternak ini mendapatkan fasilitas dan layanan terbaiknya lah untuk penyakit mulut dan kuku ini. Oke, Dok Silvi, ngomong-ngomong soal PMK penyakit mulut dan kuku, saat ini kan pemerintah sedang menggalakkan bulan vaksinasi ya. Apa sih sebetulnya bulan vaksinasi itu? Oke. Untuk bulan vaksinasi adalah suatu kampanye kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi secara bersama. Jadi ini ditetapkan oleh otoritas veteriner kita dan pemerintah. Jadi ada periodenya kapan dilakukan vaksinasi secara bersama. Jadi ada 2 ya, untuk tahun 2025 ini ada 2 tahap, yaitu saat ini Februari sampai Maret. Kemudian nanti ada bulan Juli sampai bulan September. Jadi kita ada 2 tahap untuk di tahun 2025. Ada 2 tahap di tahun 2025 dan terbukti ya. Ini walaupun masih awal sekarang apa sih? Maret. Sekarang Februari dong. Nah, menuju awal Maret sedang berjalan ini. Ya, sedang berjalan ini awal Maret. Kabarnya sudah sangat menurun drastis ya. Ini berarti kerja kita ini terbukti nih. Ada hasilnya ya, Iya, Dok, betul, Mbak Vika. Apalagi yang kita ketahui bersama bahwa sejak akhir tahun 2024 giat vaksinasi itu terus dilakukan. Kementan tidak kenal libur. Ini semua demi vaksinasi didistribusi dengan maksimal dan baik, dan ternak-ternak tetap terjaga dari berbagai penyakit mulut dan kuku. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, tapi Dok, tujuan dari bulan vaksinasi ini tuh apa sih, Dok? Ya, jadi bulan vaksinasi ini tujuannya untuk menggerakkan bersama dalam kita melakukan pengendalian PMK, yaitu caranya dengan melakukan vaksinasi mulai dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah dan juga industri peternakan, asosiasi dan juga koperasi peternakan dan juga perguruan tinggi. Kita juga melakukan koordinasi seperti itu, dan juga tujuan dari bulan vaksinasi ini adalah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting sekali kita melakukan vaksinasi. Selain kita juga melakukan ada biosecurity di tingkat peternakan seperti itu.
Dan juga tujuan yang lainnya adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi pemerintah ini menetapkan target minimal 70% dari populasi sehingga nanti dengan adanya vaksinasi yang serentak ini akan tercapai kekebalan kelompok begitu. Oke, Mbak tujuannya Vika. untuk melindungi dan menjaga kekebalan kelompok ternak itu sendiri Betul, ya. Nah, betul. ngomong-ngomong tapi ternak apa aja sih yang harus divaksin? Jadi untuk hewan rentan dari PMK ini adalah sapi, kemudian Sapi, kerbau, kemudian juga ada kambing, domba, dan babi. Oh. Namun kita sekarang prioritasnya adalah ke hewan sapi dan kerbau, seperti itu. Karena kita populasinya lebih banyak sapi dan kerbau ya dok ya? Karena juga untuk hewan rentannya yang memang hewan sangat rentan rentan adalah memang sapi dan kerbau. Kalau untuk ternak yang lain seperti kambing dan domba itu memang kalau memang ingin dilakukan vaksinasi harus ada rekomendasi dari otoritas veteriner. Oke, tapi tetap ya harus diperhatikan kambing domba. Betul. Jangan mentang-mentang nggak ada nih kasusnya Ya. atau sedikit sekali menemukan kasus penyakit pada kambing dan domba. Namun jangan terlena begitu ya dok ya, harus tetap dijaga Betul. mulai dari pakannya, kesehatan hewannya, kebersihan kandangnya, biosecurity-nya, tetap harus dilakukan vaksinasi juga bahkan ya dok. Iya, untuk gitu. kambing dan domba. Ya, tapi nanti itu tetap ini ya berdasarkan rekomendasi dari otoritas veteriner. Betul. Harus dapat rekomendasi dari veterinernya dan juga pemeriksaan dari dokter hewannya ya. Jadi Ya. jangan asal-asalan Ya dong. suntik ya dok. Ya, betul. Oke. Nah kalau untuk sapinya sendiri ada usia minimal dan maksimal gitu nggak sih dok untuk vaksin? Ya, untuk vaksin sendiri untuk hewan sapi dan kerbau itu bisa dilakukan pada umur kurang lebih minimal 3 bulan. Oke. Jadi ini untuk pedet ya atau mungkin sapi yang belum pernah mendapatkan vaksinasi. Jadi tahapannya itu memang bertahap ya, Mbak Vika. Jadi ada vaksinasi pertama, kemudian ada vaksinasi kedua, dan juga ada dilakukan booster seperti itu. Oke, dan itu berkala ya, lebih baik meskipun terlihat sapinya baik-baik saja atau sehat-sehat saja, perlakuan atau penggunaan vaksinasi harus tetap dilakukan ya, Iya. dan berkala. Harus berkala, rutin seperti itu. Rutin. Oke dok. Nah, untuk mendapatkan vaksin PMK nih, banyak yang tanya nih sobat ternak nih, gimana sih caranya? Iya sih. Jadi gini, untuk vaksin PMK ini kita peternak itu bisa mendapatkan dari dokter hewan terdekat ataupun pusat kesehatan hewan terdekat di daerahnya seperti itu, Mbak Vika. Oke, jadi sebetulnya kita harus lapor ya untuk mendapatkan vaksin. Ya. Selain kita juga melakukan sosialisasi juga kepada peternak, edukasi pada peternak untuk melakukan vaksinasi. Jadi untuk mendapatkan vaksinnya bisa menghubungi dokter hewan terdekat, kemudian puskeswan ataupun kalau ada kelompok-kelompok peternak yang lebih besar atau seperti asosiasi seperti itu bisa minta divaksin seperti itu. Ya. Oke. Dan kita juga mengharapkan vaksin itu bisa peternak melakukannya secara mandiri, Mbak Rafik, gitu. Oke, jadi nggak menunggu pemerintah ya? Kan selama ini kan peternak kan pasti dia akan ada biaya untuk makan ya, untuk pakan, kemudian untuk biaya-biaya pembersihan kandang. Nah, ini kita mengharapkan untuk peternak itu bisa melakukan secara mandiri untuk vaksinasi PMK. Nah, itu dia sobat ternak. Nah, kalau sapi bunting boleh divaksin nggak dok? Ya, jadi kita tetap harus melihat etiket dari produsen ya. Bagaimanapun juga kita harus melihat dulu etiket, kemudian konsultasi dulu dengan dokter hewan. Jadi dokter hewan tuh nggak langsung dokter hewan atau para medik yang akan melakukan vaksinasi itu nggak langsung serta-merta langsung memvaksin, tapi kita harus melakukan anamnesa dulu. Jadi kita harus lihat kondisi ternaknya, Mbak Vika. Jadi nggak sembarang aja langsung kita vaksin, tapi kita harus lihat kondisi ternaknya harus betul-betul dipastikan sehat. Oke, jadi syaratnya utama adalah ternaknya harus sehat. Sehat. Kalau ternaknya sakit, sebaiknya tidak. Karena kenapa? Kita juga kan kalau vaksin COVID ya waktu itu, ketika kita mau vaksin aja kan kita dicek semua kan, darahnya, kemudian tekanan darah, kemudian apakah ada riwayat-riwayat seperti tekanan darah tinggi ataupun diabetes dan lain sebagainya. Itu kan tetap kalau memang nggak bisa kan kita tidak melakukan vaksinasi. Nah, untuk ternak bunting itu bisa kita melakukan, tapi tetap harus atas pengawasan atau atas penilaian dokter hewan ya. Jadi harus dicek dulu, pastikan bahwa ternak yang bunting itu
memang bisa dihandle atau dihandle dengan baik. Oke. Kalau dia stres, baiknya sih tidak melakukannya di ternak bunting. Tapi kalau memang bisa dilakukan dengan restraint yang sehingga tidak membuat ternak itu stres, tidak ada masalah. Jadi jangan dipaksa ya, misalkan ada mungkin kayak peternak kepengen divaksin ternaknya, cuma kondisi ternaknya nggak memungkinkan, ya jangan dipaksa untuk divaksin juga ya dok ya? Ya, jadi tetap harus kita tanyakan ke peternak juga untuk ternak yang bunting. Sebenarnya vaksin sendiri ini sudah kita lakukan uji dan aman. Sebenarnya aman untuk dilakukan di ternak bunting seperti itu. Oke, nah ada juga nih dok, ada sobat ternak yang bertanya, cara paling efektif mencegah PMK jika vaksin belum tersedia di daerah pelosok gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bisa memastikan bahwa di dalam peternakan itu kita melakukan biosecurity yang ketat seperti gini ya. Kalau misalnya peternakan, kalau kita punya peternakan, kemudian kita harus membersihkan dong kandang di sekitar situ, kemudian kita melakukan desinfektan, kemudian kita memberikan pakan yang baik, manajemen peternakan yang baik, tidak membiarkan orang lain keluar masuk dalam kandang kita. Nah itu salah satu upaya biosecurity itu bisa lah gitu. Cuma sebaiknya sih program utama kita adalah memang vaksinasi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan memang belum mendapatkan vaksinasi, ya caranya adalah menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang baik dan berkualitas, dijaga kondisi ternaknya, diperhatikan kebersihan, dan juga yang paling penting ya lalu lintas manusianya itu ya dok ya. Betul, karena kita barang-barang yang kita gunakan juga itu membawa virus yang kita nggak duga-duga ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan kunjungan ke peternak juga, kita juga harus membersihkan diri juga gitu. Jangan kita datang ke peternakan, habis kita datang ke peternakan yang sakit, kemudian kita datang ke peternakan yang sehat. Pasti itu bisa ketularan sekali, itu bisa menyebar karena sifat PMK ini memang sangat mudah menular. Oke. Nah, untuk jenis vaksinnya nih, Dok. Vaksin yang digunakan pada hewan ternak dan vaksin untuk hewan kesayangan itu berbeda atau enggak ya, Dok? Iya dong, vaksin itu pasti berbeda-beda tergantung daripada peruntukannya. Jadi nanti untuk vaksin PMK misalnya, nanti dia divaksin di hewan sapi dia memang rentan terhadap PMK, tapi di unggas enggak gitu. Jadi tergantung daripada spesiesnya, kemudian jenis vaksinnya gitu, dan juga dengan penyakitnya gitu. Kadang nanti tidak terlalu berefek untuk unggas misalnya untuk vaksin PMK seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalkan ternak yang nggak divaksin, resiko yang bisa kita hadapi atau kita rasakan tuh apa sih, Dok? Yang pasti kalau kita ternak kita nggak divaksin, lebih mudah terserang penyakit dong. Iya pasti ya. Ya kan? Nah, bahkan kita sendiri aja ketika COVID kemarin, bagaimana pemerintah melakukan vaksinasi pada kita semua, ya itu tujuannya supaya kita tidak terkena penyakit COVID gitu. Nah, kalaupun kita sudah dilakukan vaksinasi nih kepada ternak kita, kalau misalnya ada penyakit itu datang, jadi nggak terlalu parah gitu loh. Dampaknya nggak terlalu parah karena sudah ada vaksinasi. Dan kekebalan imun tuh meningkat ya, karena kita kan udah punya imunitas ya. Ya, jadi dengan vaksin tersebut akan jadi vaksin itu sistemnya itu adalah meningkatkan merangsang kekebalan tubuh gitu, kekebalan tubuh dari hewan tersebut, sehingga nanti ketika ada vaksin tersebut dari virus, misalnya kita mintanya vaksin PMK, nah nanti kalau misalnya ada benar-benar vaksin PMK itu masuk ke dalam tubuh ternak tersebut, itu akan bisa terbaca oleh kekebalan tubuh dari ternak tersebut, Mbak Vika. Oke, mantap dok. Nah, tapi kenapa sih kalau vaksin itu sering banget dikatakan sebagai investasi jangka panjang? Iya, karena vaksin itu kan dia meningkatkan kesehatan tubuh kita, ya kan, tubuh hewan tersebut. Dan dengan hewan yang sehat, kemudian kesehatan hewannya terjaga dengan baik, otomatis kan produktivitasnya kan tinggi loh, Mbak Vika, sobat ternak gitu. Jadi dengan vaksinasi ini ternak itu akan terlindungi dari berbagai penyakit menular, begitu sobat ternak. Oke, jadi dibanding kalau misalkan nggak divaksin kan akhirnya jatuh sakit lemas, makin drop, dan akhirnya mati. Bisa terjadi kematian juga. Otomatis kalau produktivitas menurun kan otomatis seperti misalnya produktivitas susu menurun.
Itu akan menyebabkan apa? Kerugian dong, gitu. Kerugian yang besar. Jadi kerugian lebih yang baik kita mencegah melalui dengan vaksinasi dan juga melakukan biosecurity gitu Mbak Vika dan Sobat Ternak. Oke, mantap. Nah, Dok Sil, sejauh ini vaksinasi hewan ternak sudah cukup meratakah di seluruh Indonesia? Ya, jadi begini, untuk pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dalam hal ini sudah mengalokasikan vaksin sebanyak 4 juta dosis. Jadi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama di bulan vaksinasi di bulan Februari dan Maret sebanyak 2 juta dosis, dan yang kedua, tahap kedua 2 juta dosis di bulan Juli sampai September. Oke. Itu. Nah, gimana nih peran pemerintah atau strategi pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan peternak ataupun juga organisasi untuk melakukan vaksinasi ini? Ya, salah satunya kita di sini kita melakukan sosialisasi juga ya kepada peternak gitu, bahwa vaksinasi itu adalah penting seperti itu. Nah, ini salah satunya juga kita juga ada sosialisasi edukasi kepada masyarakat, baik itu di daerah yang sudah dilakukan oleh provinsi dan kabupaten ya. Mereka sudah melakukan sosialisasi atau KIE kepada peternak seperti itu. Jadi ada flyer, kemudian poster, kemudian kita juga sering ada informasi melalui media massa kan Mbak Vika, itu di Facebook, TikTok, kemudian Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Dan kita nggak bosan-bosan ya Dok ya untuk terus melakukan edukasi kepada sobat ternak melalui live streaming Instagram yang dilakukan setiap pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengundang narasumber-narasumber dari berbagai provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan edukasi terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebenarnya nggak cuma PMK aja sih yang kita informasikan kepada sobat ternak, tapi benar-benar informasi yang meluas terkait bagaimana perkembangan peternakan di daerah-daerah, bagaimana dan membahas juga terkait kesehatan hewan lainnya seperti itu ya Dok. Dan untuk saat ini memang kita sedang melakukan penjelasan terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK gitu, supaya sobat ternak semuanya teredukasi dan memahami secara betul bagaimana pencegahan dan penanggulangan dari penyakit mulut dan kuku seperti itu. Oke, Dok Silvi, kita mau bertanya-tanya lagi nih. Oke, seberapa sering sih sebenarnya ternak perlu divaksinasi? Mulai dari usia berapa dan maksimalnya berapa? Oke, jadi ternak itu perlu dilakukan vaksinasi mulai sejak dini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ternak bisa divaksinasi dengan umur kurang lebih 3 bulan. Itu untuk yang belum pernah vaksinasi. Kalau setelah itu, jadi vaksinasi itu memang bertahap Mbak Vika. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tadi saya sudah sampaikan ya di tahap primer dan sekunder, kemudian booster. Itu. Nah, kalau yang sudah pernah divaksinasi itu bisa tetap terus terjaga vaksinasinya itu setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Jadi untuk vaksin pertama nih Mbak Vika, kemudian kita suntikan vaksin, kemudian nanti sekitar 3 atau 4 minggu kita lakukan vaksinasi ulang atau vaksinasi kedua. Kemudian nanti setelah itu setiap 6 bulan sekali gitu Mbak Vika. Oke, nah tapi vaksin tuh nggak berpengaruh kan ya Dok ya terhadap kualitas susunya kah atau dari dagingnya, jadi tetap aman-aman aja kan ya? Vaksin memang kita sudah melakukan berbagai macam uji ya, jadi dipastikan bahwa memang vaksin itu aman. Oke, nah Dok, ini ada yang bertanya sobat ternak, tapi ini di luar PMK nih Dok, gak apa-apa nggak ya tentang rabies kucing? Wow. Nah, vaksinasi rabies kucing dari Ditjen PKH apakah masih ada? Gitu, intinya sih. Kita memang memberikan bantuan terhadap vaksinasi rabies kucing ya? Sebenarnya kita tuh fokus ke daerah-daerah seperti daerah rabies ya, seperti NTT. Itu memang ada beberapa vaksin yang dapat hibah dari Australia. Waktu itu ada sebanyak 200.000 untuk NTT dan Bali gitu. Kita fokus memang di daerah-daerah tersebut gitu. Oke, tapi intinya masih dong, melakukan masih melakukan. Cuma mungkin ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang sudah mulai peternak itu mandiri. Jadi kalau memang mau vaksinasi kucing itu bisa datang langsung ke dokter hewan yang terdekat di lokasi saudara seperti sobat ternak seperti itu. Oke, dan kita juga punya hotline yang memang untuk pelaporan berbagai penyakit hewan ya Dok ya. Ada. Dan itu ada di Instagram resmi kami, sobat ternak bisa langsung kepoin aja
aja di akun Ditjen PKH. Itu di nomor hotline di 0811 1182 7889. Seperti itu sahabat ternak. Nah, ada juga nih, kayaknya cat lovers nih yang ikut gabung nih. Nah, ada juga tanya vaksin rabies untuk usia 2 bulan apakah bisa, Dok? Ya. Jadi tetap kita harus melihat etiket dari vaksin tersebut ya. Jadi memang kita disarankan untuk sekitar 2 atau 3 bulan. Tapi tetap kita harus perhatikan dalam etiket dari produksi vaksin tersebut. Otomatis kalau kita mau vaksin rabies kan kita harus ke dokter hewan dong ya. Jadi kalau misalnya nanti dokter hewannya akan menilai apakah umurnya sudah layak gitu untuk dilakukan vaksinasi. Dan juga yang penting bahwa vaksinasi pada hewan ternak itu dipastikan bahwa ternak kita atau hewan kita tuh sehat. Gitu Mbak Vika. Oke deh, Dok Silvi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum kita akhiri, kita boleh kali ya dengerin suara merdunya dari Dok Silvi ini. Karena Dok Silvi kebetulan penyanyi handal di Kementan ya sahabat ternak. Kita mau dengerin dong ajakan kepada peternak tapi dengan nyanyian atau suara merdunya Mbak Silvi. Monggo Mbak, boleh dong. Lagu apa nih ya? Lagu Puskeswan. Puskeswan ya? Oke. Ya, gimana ya? Atau perlu pakai YouTube-nya? Boleh. Boleh ya. Jadi memang kita harapkan peternak untuk bisa datang ke puskeswan ya. Kalau memang ada keluhan terhadap hewannya gitu. Nah ini lagunya nih, pasti pernah dengar kan? Kalau yang udah tahu lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Hey teman sahabat, ayo ajak kerabat, kunjungi layanan pusat kesehatan hewan. Bila hewan ternak sakit, kamu tak perlu bimbang. Dengan upaya sedikit, petugas pasti datang. Bisa konsultasi kesehatan, juga inseminasi buatan. Bila perlu vaksinasi hewan, ayo ke puskeswan. Kunjungi puskeswan, luangkan waktumu, dapatkan layanan prima dan bermutu. Gitu Mbak Vika. Keren, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih juga sahabat ternak yang sudah menyaksikan live kita pada hari ini. Jangan bosan-bosan karena besok kita masih live streaming lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber dan juga ahlinya. Oke sahabat ternak, terima kasih. Sampai jumpa bertemu lagi besok. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Vika. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat kita semua. Amin.